Ustadz Felixio juga begitu. Lagi mencari-mencarinya, lagi ateis-ateisnya, lagi sombong-sombongnya. Kan datang ke kosan saya. Saya kan begini dandanannya dari dulu, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban, enggak. Begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu, dia bilang, "Ini Ustadz ya." Dia 2 kali dulu, "Ini Ustadz," dia bilang. "Iya." "Serius lo gitu?" "Mau diskusi sama saya." Gitu. Terus saya bilang, "Udah, itu pecel lele udah saya siapin." Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele. Nanya lagi, "Ini Ustadz nih." Gitu. Nah, itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia. Beda sama sekarang ya, beliau. Jauh. Maksudnya memang dia orangnya kan dulu memang sombong aku. Enggak sekarang aja, maksudnya secara teknis berpikirnya tuh. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya memang ada bakat itu. Jadi memang pertama bakat cerdas, bibit unggul. Yang kedua ada kesombongan karena merasa bahwa apa sih agama gitu loh. Gue nggak pakai agama, happy aja gitu. Nah, udah saya akhirnya habisin dulu pecel lele deh. Dah, saya kurung di kamar berdua. Jam 7 malam saya ingat habis sholat Isya. Kamar saya kunci karena nggak ada toilet, nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet sampai jam 5 subuh. Dari jam? Ngobrol jam 7 malam. 7 malam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Awalnya topiknya apa, Ustaz? Ya, awalnya nanya, Tuhan tuh ada nggak sih? Kalau ada buktinya mana? Jawaban Ustaz apa? Hah? Jawabannya? Oke, saya tanya, antum ada jantung? Ada. Mana buktinya? Berasa. Coba lihat. Nggak bisa kelihatan. Nah, apakah berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Satu lagi, antum punya otak? Punya. Benar gitu, punya otak. Karena orang kemungkinan ada sih. Perasaan ada deh. Cuma kalau saya geleng-geleng punya letak-letak mungkin ada segini kan. Apa nih teman-teman ya? Kalau saya sama beliau ini susah serius gitu. Nah, antum yakin antum punya otak? Tapi antum nggak pernah ngeliat otak loh. Pernah, Sat? Hah? Pernah. Kapan? Masakan Padang. Di otak sapi. Otak gitu. sapi. Iya. Artinya, sesuatu yang tidak bisa kita indra secara panca indra, itu bukan berarti tidak ada. Membuktikan mata kita terbatas. Begitulah surga, begitulah neraka. Hari ini antum mengingkarinya, karena antum nggak mengindranya. Nanti kalau udah di sana, antum nyesel. Antum nyesel. Ketika udah di sana, makanya Quran bilang apa? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia meskipun jadi tanah. Nyesel. Karena nggak ngelihat. Awalnya surga, kan ada tokoh yang ngomong gini, apa kan dia? Emang benar ada surga neraka? Dia bilang gitu. Dan dia bilang apa? Kalau memang benar ada, emang pernah ada yang berangkat ke sana, terus balik ke sini, bilang itu ada. Saya bilang, wah gawat nih, saya bilang. Ini gawat, saya bilang. Ini berarti keimanannya kacau. Padahal itu semuanya ada kabar dari Al-Quran. Nah, berarti Al-Qurannya yang harus kita bongkar dong, harus kita analisis. Ini Quran sumber informasi yang benar nggak sih gitu loh? Karena kan kita percaya surga, neraka, hari kiamat segala macam itu kan dari Quran. Berarti Qurannya yang harus kita belek, bahasa saya. Nah, akhirnya kita belek Quran. Jam 4:30 dia bilang, mana Quran, coba lihat. Ini kan buatan orang Arab. Saya bilang, buatan orang Arab ya. Yuk, saya bacain ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mulai itu. Apa artinya? Saya jelasin artinya. Jika kamu ragu terhadap hamba kami Muhammad, datangkan 1 ayat saja. Belum nih. Saya udahlah jangan jauh-jauh deh, saya bilang. Udah buka halaman pertama Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Antum pernah kuliah kan? Pernah nulis skripsi kan? Isi skripsinya apa? Kata penulis ngomong apa nih? Kata penulis. Kata pengantar. Nah. Kata pengantar ya mengulas isinya lah sedikit. Mengulas isinya. Terus biasanya di kata-kata akhir ngomong apa? Biasanya selalu begitu tuh. Ya ada kalau jika ada apa namanya? Nah, kekeliruan. Nah, itu berarti skripsi buatan manusia. Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukan. Bahkan doktor sekalipun itu pasti begitu isinya. Tapi tidak dengan Quran Ji. Quran di halaman awal dia langsung zalikal kitab, hazal kitab la raiba fih. Tidak ada sedikit pun, bayangin Ji. Berarti kalau nggak ada sedikit pun ragu, berarti neraka pasti. Benar. Berarti surga benar. Cuma kan karena kita sekarang sama lah kayak antum dalam rahim ibu antum. Emang antum bisa nyangka kita bakal ketemu seperti ini? Kan enggak. Karena dalam rahim ibu kan, begitu kita ketemu, loh. Iya, kok bisa ketemu? Berarti dulu nggak tahu kita. Sama kita nanti di asirat, orang bilang asirat, Allah asirat, asorot, dinya canda-candain tuh. Nanti antum ngerasain asirat. Asirat itu seperti rambut dibelah 7.
Bagaimana rambut dibelah 7? Coba bayangkan. Dan nggak bisa nolong, Mimi nggak bisa nolong, anak-anak Atala nggak bisa nolong, antum jalan sendiri. Ya gimana Felix nggak mikir waktu itu? Mulai itu ketampar lagi. Saya bilang, belum selesai, saya bilang. Ya, dan dikatakan lagi apa? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, ditanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu mau coba buat, nggak akan pernah bisa satu surat pun. Wah, di situ yang dibilang, wah ini saya sudah buka Bible katanya. Saya sudah buka Torah. Saya sudah buka ini semua. Ini nggak ada yang begini. Udah jam 5 azan. Allah gitu kan. Saya bilang, "Udah ada pertanyaan lagi nggak? Nih saya mau sholat subuh." Dia tangannya ulurin, saya ulurin. Apa nih maksudnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung saya peluk, saya masih ingat. Itu langsung saya peluk. Allah, antum. Udah langsung syahadat, kita sujud berdua di kamar itu, langsung saya ajarin wudu. Yang nggak pernah wudu, dan saya ajari juga, saya ajak sunat. Ternyata baru sunat udah gede. Jangan bilang sama siapa, viral. Waduh tuh. Saya denger gini aja merinding, Ustaz. Bayangin. Allahu Akbar. Berapa orang yang mungkin dapat hikmah dari apa yang diutarakan Ustaz Felix? Ya. Antum dapat berarti. Allahu Akbar, walillahilham, mudah-mudahan. Tapi antum kenal aneh kan berarti kan? Kenal saya, itu orang diinget-inget. Enak banget ya, cuma gitu doang. Enaknya Islam kan begitu, saling kenal dan mengingat. Iya. Waduh, itu hal yang mungkin ya prosesnya tuh kita tuh ngelihatnya sosoknya udah seperti sekarang aja gitu. Cuma itu pasti semalaman segitu lama pasti omongannya banyak banget. Banyak, Ji. Pertanyaan detail dan memang luar biasa. Ustadz Felix itu detail, terus dia menyeluruh juga iya, tapi dia juga mempertanyakan tuh dalam. Saya kalau nggak Allah mudahkan lisan saya, kalau nggak Allah kuatkan hujah-hujah saya, nggak mampu. Jadi itu semuanya Allah. Saya kan 5 tahun di Malaysia. Mungkin teman-teman belum tahu, saya 5 tahun di Kuala Lumpur. Ikut ibu saya bisnis. Sebelah toko. Mohon maaf ya, ini bukan menghinakan agama, dia kan nyembah Tuhannya gitu. Kemudian saya bilang, kamu nyembah siapa? Iseng saya gitu. Nyembah Tuhan. Tangannya kok 4? Saya bilang gitu. Iseng saya nanya. Ya karena dia maha kuasa. Kenapa nggak 100? Supaya lebih kuasa. Ya nggak usah dipertanyakan, katanya. Loh, nggak pertanyakan. Terus kok hidungnya mancung? Yang pernah ngelihat hidungnya mancung? Belum sih. Terus kok percaya ada Tuhan? Saya gelitik keimanannya. Udahlah, kayak gituannya ditanya. Udah, ternyata itu buat dia nggak bisa tidur. Jadi Ustadznya jadi Ustadz Felix versi Ustadz Felix versi yang temennya Ustadz itu ya? Saya ajak dia mikir. Besok pagi dia datangin saya, dia bilang, kok saya kepikiran yang kamu bilang ya? Dia bilang, orang India. Ya. Terus dia bilang apa? Iya ya, kok tangannya 4, hidungnya mancung, wajahnya India. Terus orang Cina nggak boleh dong. Terus saya bilang, saya kan nggak bilang begitu. Enggak, saya mikir aja nggak bisa tidur, katanya. Saya bilang, terus mungkin nggak Allah itu sama dengan apa yang kita kira? Ini termasuk yang saya pernah ulas. Nah, itu. Mungkin nggak sama. Saya yakin ini kamera ada. Meskipun saya nggak lihat pabriknya, tapi saya yakin ada pabriknya. Tanpa harus melihat itu. Tanpa harus melihat ayah ibu antum. Saya yakin bapak antum laki-laki, ibu antum perempuan. Ya, jelas lah, Ustaz. Nah kan? Artinya apa? Artinya nggak perlu antum gambarkan bapaknya Ari Untung tuh begini, nggak usah. Itu bukan wewenang wilayah antum. Sampai kakinya begini, ada ibunya menyusui, ada anak Tuhan. Berarti asik dong. Eksklusif nggak? Jadi ya kan otak kita begitu. Berarti Tuhan bersetubuh dong. Nah, mulai gatel nih otak. Nah, maksud saya jangan masuk ke wilayah itu, karena itu wilayah yang kita nggak bisa cerna. Jadi ada batas akal, tapi satu sisi Islam menyuruh kita mikir. Nah, akhirnya udah masuk Islam. Waduh. Alhamdulillah. Langsung sorenya balik lagi dia datang. Dia bilang, terus cara masuk Islam gimana? Bimbing saya supaya mengenal Tuhan saya yang sebenarnya. Sampai sekarang beliau berdakwah di Kuala Lumpur. Oh, jadi ulama nih? Dakwah, iya. Masya Allah. Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu orang yang zulumat ilan nur. Jadi orang-orang yang masa lalunya memang mencari sebenarnya. Jadi aslinya itu kita tuh pingin tahu sebenarnya. Pingin ketemu wajah Rob kita, pingin ngelihat wajah Nabi kita, pingin. Tapi nanti ada waktunya, bukan di sini. Benar. Dimensinya beda. Pandangan saya juga kalau sesuatu yang masih bisa dilihat, ya. Berarti menurut saya justru sudah ketakar dengan kemampuan saya. Levelnya antum dapat berarti. Benar. Jadi kalau saya ngerasa bahwa
something big yang sangat big banget, saya belum mampu untuk lihat itu. Ketika itu hal itu mampu saya lihat. Masya Allah. Berarti ya cuma segitulah jangkauannya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada sosok Tuhan gitu ya, berasal dari satu race tertentu. Itu udah semi rasis sedikit. Mestinya rasis. Tuhan itu adalah race semua orang. Dia rasis. Nah, mesti race gitu. Semua orang masuk di situ kan gitu. Jadi gitu. Ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya, Robnya, nggak usah diapa-apain, kasih cahaya aja, langsung jatuh pingsan. Nggak sanggup, Ji. Iya benar. Mata kita ini nggak bisa gitu. Jadi jangan maksain. Tadi aja deh, coba lihat otak kita. Atau saya simpel bertanya sama teman-teman semuanya, berapa undur-undurnya? Ayo jawab coba. Berapa undur-undurnya? 2, 1. Kata ada siapa? Yang 12 kali. Kata siapa? 12. Kata siapa 2? Emang pernah ngelihat? Dibilangin orang. Udah bilangin orang, artinya betapa terbatasnya mata kita. Makanya corona aja nih ada. Ya, kita nggak bisa lihat ya. Tapi nggak bisa lihat. Tapi buktinya ada orang yang kena. Ya kan kita nafas, Ustaz. Nafas kita kan. Iya. Kita nggak bisa lihat udaranya. Padahal kita nafas. Jadi artinya, Ji, hal-hal seperti itu yang membuat orang mikir. Itu satu sisi ya. Makanya akhirnya Ustaz Felix itu pun mewarisi tradisi berpikir itu. Makanya saya sekarang melihat, tradisi berpikirnya makin kenceng. Tulisan-tulisannya, caption-captionnya, ya kan? Dan sehingga enak gitu. Bagi manusia yang mau mikir dan sesungguhnya manusia itu mikir, mudah dapat.